mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Selamat siang. Tidak perlu terlalu formal ya hari ini, karena yang akan kita temui bukan sekedar acara, tapi perasaan. Selamat datang di ruang kecil ini. Ruang yang mungkin sempit secara ukuran, tapi semoga cukup luas untuk menampung kenangan, rindu, dan hal-hal yang tak sempat diucapkan. Siang ini kita berkumpul dalam satu alasan. Merayakan Hari Film Nasional dengan cara yang mungkin tidak biasa. Kita tidak hanya akan menonton film dan tidak hanya akan membaca puisi. Kita akan mencoba melihat puisi dan merasakan film dengan cara yang lebih sunyi. Ada satu hal yang menarik. Puisi seringkali tidak menjelaskan. Ia hanya meninggalkan jejak rasa. Dan siang ini kita akan mengintip jejak itu. Dari kata-kata seorang penyair yang telah lama berbicara pelan, tapi tetap terdengar hingga sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono. Tangan. Saya tidak hanya akan bicara banyak tentang ini, karena kata-kata akan menemukan jalannya sendiri. Kepada Zainal Asikin, waktu dan ruang adalah tempat untuknya membacakan puisi hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Kadang satu puisi tidak cukup untuk membuat kita diam. Lebih lama dari biasanya. Kita lanjutkan ke pembaca berikutnya, yaitu Dea, Putri, dan Ibnu. Hening adalah ketika angin membujukku mendirikan istana di atas selembar awan putih. Sambar saja layar sangat perlahan mengayuh angin yang tak henti-hentinya. Merindukan istana agar sejenak saja terlentang meluruskan badan, melupakan impian tentang istana, tentang istirahat, tentang takdir sebagai kembara abadi.
Sesungguhnya yang benar-benar aku inginkan darimu adalah ketulusan menerima apa saja yang aku katakan padamu dengan berbisik, dengan gemetar, dengan ragu-ragu, dengan penuh keyakinan tentang hubungan kita yang sebentar dekat, sebentar jauh, sejenak tenang, sejenak riuh. Yang ku pahami, tapi tak kau pahami. Yang kau pahami, tapi tak ku pahami. Pejamkan matamu, pejamkan dengan cermat. Tetaplah dirimu, intimu, hakikatmu yang sedang berkembang. Daun demi daun yang sedang merekah, menghisap udara dan apapun yang ada di sekitarmu, dan menghembuskannya ke sekitarmu. Kaulah mawar itu, akulah mawar itu. Disebut apapun kau, disebut apapun aku. Ini dan nanti, nanti dan kini. Aroma akan menusuk siapapun yang di sekitarmu, yang di sekitarku, yang di sekitar kita. Kaulah mawar itu, akulah mawar itu. Terima kasih. Terima kasih untuk suara-suara yang barusan tidak hanya terdengar, tapi juga terasa. Sekarang kita akan masuk ke medium yang berbeda, film. Tapi mungkin siang ini kita tidak perlu menyebutnya sebagai film. Anggap saja ini puisi yang kehilangan kata-katanya dan memilih menjadi gambar. Sebelum kita mulai, saya hanya ingin mengajak satu hal kecil. Jangan terlalu sibuk untuk mencari cerita. Coba cari perasaan yang tertinggal. Dan aku tetap kesepian. Berharap pelukan hangat ayah selamanya. Tapi dia kembali ke selatan. Berharap aku adalah mutiara yang hilang dan paling berharga. Tapi ia hanya mengucapkan kata sesekali menengok. Kemudian pergi bersama keluarga barunya. Sedangkan aku anaknya. Kamu telah memilih, gadis. Nikmati pilihanmu. Boleh aku tidur?
Kadang setelah menonton, yang tersisa bukan hanya adegan, tapi suasana yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin itulah puisinya. Yang ini kita tidak akan berdiskusi seperti di kelas. Tidak ada benar atau salah. Yang ada hanya apa yang kamu rasakan ketika menonton tadi. Silahkan, siapapun boleh memulai. Atau kita bisa mulai dari pertanyaan yang sederhana. Bagian mana yang paling diam, tapi justru paling berbicara? Boleh siapapun mengucapkan apa yang kalian rasakan tadi dan menyatakan apa yang bagian yang paling ngena ke kalian. Pas bapak sama anaknya berpisah tuh, sama yang nangis. Oh, yang nangis. Ya. Yang bagian ibunya meninggal. Ya, Kenapa kok bisa ngena? ya relate we gitu kan. Relate untuk kehidupan hari-hari. Oke. Ya. Terima kasih Rega. Saya juga mau mengucapkan menyampaikan rasa yang tadi saya nonton film ini. Ada ucapan puisi, salah satu puisi yang tentang pas sama cowoknya. Ada kata-kata yang hubungan kita terkadang dekat, terkadang jauh. Itu yang paling relate dan ngena banget ke aku. Karena itu yang paling sedang aku rasakan. Anjay. Yang saya rasakan tentang film tadi teh pas ibunya meninggal. Oh, kenapa? Karena kehilangan ibu teh sakitnya luar biasa. Oh, oke. Sip. Udah sih, itu aja. Yang paling kerasa. Yang saya rasakan, langsung aja. Yang saya rasakan dari film tersebut, ya pertama, yang saya ketahui itu kedua orang tuanya kedua orang tuanya meninggal. Anak itu dilihat dari perasaannya itu sangat rindu banget ya akan kehadiran orang tua, akan kehadiran orang tuanya. Rasa yang benar-benar berat akan kehadiran orang tua yang tidak akan bertemu lagi untuk selamanya gitu. Sangat sedih, terutama ketika si tokoh utamanya yang mengantar teh, di mana ketika menurut saya, pandangan saya dikira bapaknya itu ada gitu, dan ternyata memang itu hanyalah sebuah ilusi atau apa namanya, ya ilusi lah, bayangan dia yang emang benar-benar rindu pada bapaknya gitu. Itu saja sih yang saya pengen ungkapin. Emang benar-benar rasa rindu itu nggak bisa dihilangkan selamanya. Terima kasih Ripaldi. Ketika saya nonton film ini adalah gambaran ketika saya kecil, jujur. Ketika saya nonton film ini, saya nangis tadi di belakang. Saya nangis karena film ini itu saya pernah merasakan cerita seperti itu. Walaupun memang orang tua saya ada, masih hidup. Cuman ketika kecil itu, ketika umur 3 sampai 7 tahun, saya sering ditinggal orang tua saya. Dan mereka juga pulangnya itu 6 bulan, setengah tahun, berarti 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Dan ketika orang tua saya nggak ada, saya sering di kamar sendirian. Saya mencium kain yang orang tua saya pakai, selimut, contohnya ya bantal, saya cium karena saya saking rindunya kepada orang tua saya gitu. Dan ketika orang tua saya mereka pulang ke kampung, ke Banten, dan mereka berangkat lagi, saya selalu mencium kain tersebut. Dan sampai hari ini
saya selalu ditinggal orang tua saya, dan ini film memang film pertama yang membuat saya menangis. Dan ini adalah film yang menurut saya sangat keren karena film ilusi, dan memang film tersebut itu saya pernah merasakan itu ketika saya nggak ada orang tua saya berbicara ya dengan selimutnya gitu, Pak lagi ngapain gitu. Karena kan waktu dulu itu nggak ada HP nggak ada HP dan susah. Terkadang saya ngabarin orang tua saya itu sebulan bahkan 3 bulan sekali gitu. Dan ini film yang membuat saya menangis. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Bang Ibnu ya. Kebetulan saya juga merasakan hal yang sama dari waktu saya kecil sampai sekarang. Oke, aku minta satu orang lagi buat nyampain perasaan kalian tentang film ini. Jadi perasaan saya tadi dari film ini menggambarkan kesunyian yang mendalam. Jadi merindukan orang tua yang sudah lama meninggal, dan ya rasanya sama kayak saya sekarang yang orang tuanya jauh dan jarang pulang, pun sering berbicara. Rindu yang dalam. Ya, dari film yang terbuat dari kutipan-kutipan puisi Sapari Djoko Damono itu bisa terasa banget ke kita. Bahkan kita melihat filmnya saja itu udah kena banget, dan kita bisa merasakan rasanya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua rasa yang sudah dibagikan. Dan sekarang kita akan mendengar sedikit cerita dari balik layar tentang bagaimana puisi-puisi Sapari Djoko Damono bisa berubah menjadi visual. Kepada Kang Air Effendi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terlebih dahulu puji syukur, alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita sudah berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kali ini baru pertama kali bertemu dengan anak-anak Bonti Sinema. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Inginnya sih semua anggota Bonti Sinema bisa hadir untuk halal bihalal, tapi karena mungkin masih banyak kesibukan-kesibukan lain yang membuat anggota Bonti Sinema tidak bisa hadir. Sama juga dengan anggota Rumah Film Avandi yang mungkin sebagian sudah berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, ke tempat kuliahnya masing-masing di Bandung dan di Jogja. Hari ini adalah H-1 peringatan Hari Film Nasional. Rumah Film Avandi sengaja membuat sebuah acara, yaitu mengintip puisi-puisi Sapari dalam film RFA. Tadi kita sudah menonton bersama film Kembali Pulang yang diproduksi tahun 2019. Itu berlokasi di objek wisata Taman Cisantana yang sekarang sudah terbengkalai. Dan film tersebut diambil dari buku kumpulan puisi. Bisa tolong diambilkan bukunya? Buku kumpulan puisi karya Sapari Djoko Damono yang berjudul Perihal Gendis. Jadi dua film tadi itu berbicara tentang seorang perempuan bernama Gendis. Saya tanya dulu nih,
Ada kesinambungan tidak antara film satu dengan film kedua? Ada tidak? Ada. Tapi memang ceritanya tentang ditinggalkannya seorang anak oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, ibunya meninggal dan bapaknya menikah lagi. Kemudian meninggalkan anaknya begitu saja di rumah sampai akhirnya si gendis jadi apa? Gendisnya jadi apa? Jadi apa? Enggak, orang bapaknya masih ada. Jadi apa? Kamu tidak merasakan. Bukan sedihnya. Kamu tidak bisa merasakan karakter gendis di film kedua. Halusinasi. Dalam tanda petik menjadi gila. Nah ini puisi-puisi yang tadi ada, puisi-puisi yang tadi dimasukkan ke dalam dialog kedua film tadi, ini diambil dari buku kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono. Ada yang kenal Sapardi Djoko Damono? Itu adalah mbah saya. Selain Mbah Djoko Pinurbo, salah seorang sastrawan Indonesia yang saya kagumi adalah Mbah Sapardi Djoko Damono. Bahkan ketika di di Ubud Writer Festival, saya mendapatkan catatan langsung dari beliau, tulisan tangan langsung dari beliau yang menyuruh saya untuk jangan berhenti untuk menulis. Kenapa Sapardi Djoko Damono ini dan Djoko Pinurbo itu begitu dekat dengan saya? Karena keduanya pernah bertemu, keduanya pernah berkomunikasi, kemudian keduanya pernah memberikan motivasi kepada saya untuk terus menulis. Dan keduanya sekarang sudah meninggal dunia, almarhum. Al-Fatihah untuk Sapardi Djoko Damono dan Djoko Pinurbo. Bismillah. Semoga karya-karyanya akan tetap abadi. Yang abadi adalah waktu, dan kita adalah fana. Itu kata-kata Sapardi Djoko Damono. Kenapa begitu kuat sekali pengaruh Sapardi Djoko Damono dan Djoko Pinurbo dalam kehidupan saya? Itu karena puisi-puisinya memang kalau semua puisi pasti lahir dari rasa. Semua puisi pasti lahir dari rasa. Tapi apakah rasa itu bisa nyampe ke kita atau tidak? Dan puisi Sapardi Djoko Damono dan Djoko Pinurbo adalah puisi-puisi yang gue banget, kata orang kita mah, kata kalian mah, gue banget gitu. Karena seolah sedang menceritakan apa yang kita rasakan. Seolah sedang mewakili diri kita. Nah, sebuah karya yang bagus, apapun itu, cerita pendek, novel, puisi, film, ketika orang yang menonton merasa terwakili perasaannya oleh cerita yang disampaikan, maka karya itu disebut karya yang berhasil. Jadi yang kita harus highlight adalah kata rasa. Ya. Hari ini saya mencoba mengaduk-ngaduk perasaan kalian. Sadar tidak? Sadar tidak? Bahwa itu adalah sebuah skenario yang saya siapkan sejak awal. Itu adalah skenario yang saya siapkan sejak awal. Karena saya tahu kebiasaan-kebiasaan kalian. Karena saya tahu kelemahan-kelemahan kalian. Saya jebak kalian dalam sebuah skenario yang saya buat. Dan kalian semua terjebak. Terutama yang PKL. Sengaja saya kirimkan Jenal dan Ibnu ke Dukuh Badak Majalaya. Supaya mereka terpecah konsentrasinya, tidak memikirkan acara ini.
Sengaja saya lemparkan Jenal dan Ibnu ke Majalaya supaya mereka lelah dan tidak sempat memikirkan ini. Semua skenario berjalan dengan lancar dan sesuai dengan urutan skenario yang saya buat. Tadi malam mereka kelelahan, mereka tertidur dan tidak memikirkan ini. Yang perempuan juga sudah berperan dengan peran yang sudah saya siapkan. Tapi apakah kalian merasa sedang berperan? Tidak. Kalian sedang mengikuti skenario yang saya siapkan sejak awal. Semua problem-problem yang tadi muncul itu sudah diprediksi dari awal. Dan problem yang muncul sesuai dengan skenario yang saya siapkan. Sinyal yang lemot, listrik yang tiba-tiba bermasalah, marahnya saya, itu adalah sebuah skenario. Marahnya ibu. Kenapa? Saya ingin mengaduk-ngaduk perasaan kalian. Saya pengen tanya, pada saat awal terjadi, apa perasaan yang kalian rasakan? Panik? Dea? Panik? Abin? Panik saja? Yang lain? Panik, bingung? Kemudian dihajar lagi oleh rasa berikutnya dengan film Kembali Pulang. Apa rasanya? Apa yang kalian rasakan? Sedih, kehilangan. Kemudian dihajar lagi dengan film yang kedua. Apa yang kalian rasakan? Makin sedih, makin berantakan perasaan kalian. Itulah target saya hari ini, mengaduk-ngaduk perasaan kalian. Berhasil. Artinya, ketika kita bermain dengan sastra, ketika kita bermain dengan seni, maka yang harus kita tebalkan adalah rasa. Kalian bikin film tanpa rasa, seperti bikin masakan tanpa bumbu, hambar. Kalian bikin karya tanpa rasa, akan hambar. Teu amis, teu asin. Ketika sudah tanpa rasa, apakah nyampe ke penonton? Apakah penonton akan merasa terwakili oleh karya kita? Tidak. Ya. Proses pembuatan kedua film ini dibuat pada saat mengikuti Gramedia Short Film Festival. Jadi Gramedia membuat sebuah festival film yang diambil dari buku ini, Sapardi Djoko Damono. Kemudian yang kedua adalah buku dari Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu karya Joko Pinurbo. Ya, 2 kali saya mengikuti itu. Yang pertama yang perihal gendis ini, juaranya adalah Setengah Hari Kurang Sedikit. Itu juara satunya, pemenangnya, ya, dari Ravasana Film di Jogja. Ya. Tadi kenapa alasannya saya memilih Sapardi Djoko Damono sudah saya sampaikan. Nanti mungkin akan berkembang pada saat sesi tanya jawab ya, sebelum kita itu kan. Yang jelas inti dari perayaan kita hari ini adalah di ruang kecil yang sederhana ini, bagaimana kita bisa membuat sebuah karya layaknya sebuah puisi. Bukan berarti filmnya harus berpuisi seperti tadi, bukan. Bukan berarti dialognya harus puitis seperti tadi, tidak. Tapi bagaimana karya kita bisa mewakili rasa penonton yang menonton karya kita. Orang yang menonton karya kita merasa, oh itu kayak lagi ngomongin saya. Oh itu lagi kayak nyeritain saya.
maka karya tersebut bisa dikatakan berhasil. Itu level berikutnya. Level pertamanya adalah film kita ada penontonnya. Ya. Film Kembali Pulang di YouTube paling cuma 100-200. Ya alhamdulillah. Itu berarti film saya sudah bertemu dengan penontonnya di YouTube. Dan sekarang film saya bertemu dengan kalian. Baru pertama kali nonton film itu? Baru pertama kali. Oke, saya pengen tahu deh. Kalau tadi sudah rasa yang dirasakan ya. Di film pertama, siapakah laki-laki itu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Siapakah karakter laki-laki itu? Acungkan tangan. Ya? Mantannya. Oke. Ada lagi? Acungkan tangan. Siapa? Hah? Kekasihnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kira? Saudaranya. Oke. Ada lagi? Ani? Pacarnya. Semuanya saya? Bapaknya? Enggak. Oke. Ada lagi? Ya. Sepupunya. Oke. Ada lagi? Siapa? Abin. Perasaannya. Ada lagi? Halusinasi. Oke. Apa Kak? Mah? Temannya. Oke. Siapakah tokoh laki-laki itu? Jawabannya adalah rumah. Rumah. Kenapa rumah? Simak saja dialog-dialognya. Nanti nonton lagi ya. Boleh dilihat dialog-dialognya. Kembali pulang adalah kembali ke rumah. Dan ternyata rumah yang dirindukannya tidak memberikan apa yang dia inginkan. Karena ayahnya pergi ke utara, ibunya pergi ke selatan. Dan akhirnya di rumah dia sendiri dan menikmati kesendiriannya dengan menciptakan karakter-karakter imajinatif bahwa kedua orang tuanya masih ada. Nah, itu. Tidak sadarkah ketika di film itu tiba-tiba laki-lakinya hilang? Sadar. Artinya dia udah stres dari awal. Sudah bicara sendiri sejak awal. Ya, oke. Mungkin akan lebih berkembang lagi dengan sesi tanya jawab. Jadi saya buka untuk sesi yang pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilakan. Sekian banyak dialog yang diambil dari puisi Djoko Darmono. Itu gimana ya kan? Iya. Gimana itu bisa ngalir gitu? Iya, bisa ngalir ya. Dari satu buku ini terdiri dari beberapa puisi ya. Terdiri dari beberapa puisi dan saya berkali-kali membaca puisi. Satu buku ini berkali-kali, tidak cukup sekali membaca buku itu. Bisa sampai puluhan kali. Dan saya mencoba untuk menggarisbawahi kata-kata yang nyampe ke saya. Kemudian kalimat atau kata-kata yang ada dalam puisi Sapardi Djoko Damono ini kita kumpulkan. Dari situlah saya bikin outline-nya, storyline-nya. Dibikin storyline-nya. Karena yang tujuan dari awal saya adalah mencari kalimat yang
sesuai dengan apa yang saya rasakan. Saya kumpulkan, saya bikin storyline-nya. Jadilah film Kembali Pulang. Dan satu storyline dengan yang dibuat oleh Harapacana Film. Kayak gitu. Ya, ada lagi? Pas saya mau puisi ini aja Pak. Ya. Mau jadiin dialognya itu kedevelop sama puisinya apa dibikin lagi? Karena dulu itu di aturan Gramedia itu tidak boleh mengubah puisi ya. Nah itu juga salah satu aturan juga. Kalau kita mengutip satu puisi, satu karya orang lain, kita nggak boleh mengubah. Ya kita nggak boleh menambahkan atau mengurangi. Jadi semuanya karena ini adalah hasil karya orang lain, plak ketiplak sama dengan apa yang ada dalam buku puisi ini. Dan ingat, kita tidak sembarangan nyatut ini ya. Saya menggunakan perihal gendis ini karena sudah ada izin dari Gramedianya. Karena pada saat itu sedang diadakan lomba Gramedia Short Film Festival yang memang mewajibkan mengambil ceritanya dari buku puisi. Nanti kalian jangan asal catut. Ya. Jangan asal ambil. Wah, dapat buku nih, kata-katanya bagus, saya ambil ah. Nah, hati-hati karena itu kan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Jadi harus ada izin terlebih dahulu. Ya, kenapa saya bikin? Karena saya sudah ada izin dari Gramedianya untuk mengambil puisi-puisi Sapardi Djoko Damono dalam film yang saya buat. Oke, kayak gitu, ya. Oke, ada lagi? Gimana sih Pak proses kreatifnya dari puisi menuju film? Skenario. Oh ya, oke. Tadi saya sudah sedikit bahas ya. Proses kreatif dari film ini sebelum menjadi skenario, kita coba bikin dari buku ini, saya bikin catatan, kemudian saya ambil kalimat-kalimatnya, saya ambil yang dari awal kalimat, kayaknya ini cocok dengan yang tadi nih, saya ambil. Oh yang ini kayaknya cocok yang tadi, oh ini kayaknya nyambung nih. Nah dari situ itu sudah menjadi sebuah treatment, ya. Dan dari awal secara tidak sengaja ketika saya melihat poster ini atau cover buku ini saya sudah tergambar karakter utamanya. Karakter utamanya adalah seorang perempuan berkepang dua. Di shoot satu itu karakter gendis sudah dibentuk seperti ini. Betul tidak? Ya, saya sudah mendapatkan karakter utama, kemudian saya sudah mendapatkan storyline, saya tentukan premisnya. Ya, premis yang secara tidak langsung terbentuk ketika saya nyusun storyline. Seorang anak yang kesepian karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian dari kata-kata yang tadi saya sudah buatkan menjadi sebuah treatment, saya kembangkan menjadi sebuah skenario. Premisnya sudah dapat, karakternya sudah dapat. Saya bikin treatmentnya sudah dapat. Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah sinopsis dan menjadi sebuah skenario. Dan untungnya, bukan untungnya sih, asiknya apa yang ada dalam pikiran saya sejalan dengan apa yang ada di pikiran Rapacana. Padahal kita nggak janjian. Ya Rapacana di Jogja, saya di sini. Tapi mengangkat hal yang sama. Nah itu, jadi proses kreatifnya baca berulang-ulang bukunya, tentukan premisnya, logline-nya, premis dan atau logline-nya, kemudian saya coba ambil kalimat-kalimat yang dengan satu dengan yang lainnya itu bisa nyambung. Pakainya intuisi ya, pakainya intuisi. Jadi ya hati yang bicaranya, rasa yang bicaranya. Yang milihnya adalah rasa, bukan hanya sekedar otak, tapi rasa yang milihnya. Setelah dapat dikumpulkan jadi storyline, kalau kamu baca ini pasti ada kalimat-kalimat yang saya garis bawahi, itu berarti bahan saya untuk bikin treatment. Nah setelah itu dikembangkan menjadi skenario dan jadilah film tersebut. Oke, ada lagi? Ada juga satu cerita yang udah nonton film The Last One. Nah, The Last One pun sama.
The Last One pun diambil dari 3 buah puisi trilogi Batu. Ada Buat Batu Buta, kemudian yang kedua adalah Batu Tak Sampai Padamu, dan yang ketiga adalah saya lupa lagi judulnya. Ya. Nah, itu ketiga puisi trilogi Batu ini saya ubah menjadi sebuah cerita, dan kebetulan karena saya yang membuatnya puisinya, sehingga rasanya sudah nggak perlu cari-cari lagi kan. Saya tidak perlu mencari lagi rasa karena memang saya yang membuat puisi tersebut. Dan aslinya itu adalah kegelisahan seseorang memendam rindu terlalu berat. Tapi kemudian setelah diskusi dengan sutradara dan lain-lain, akhirnya diubah menjadi sebuah kesepian. Karena kesepianlah yang menciptakan kerinduan. Ya, ketika kita berbicara rindu itu lahir dari sebuah kesunyian. Kerinduan itu lahir dari sebuah kesepian. Gitu. Jadi kalau kalian rindu artinya kalian kesepian. Kalau kalian rindu artinya kalian sedang menikmati kesunyian. Maka isi kesunyian tersebut supaya rindunya bisa terobati. Kan Bapak membuat dialog ini mengikuti batu-batu. Iya. Ada hal sulit nggak yang Bapak alami? Sulitnya yang nyambung-nyambungin. Sulitnya nyambung-nyambungin. Ya, makanya saya harus berulang-ulang kali membaca. Berulang-ulang kali membaca, bisa lebih dari 10 kali saya membaca buku itu. Ya akhirnya ketemu lah, akhirnya ketemu. Story lainnya, ceritanya. Kesulitannya ya nyambungin, nelas, ya nyambung nyolder satu kalimat dengan satu kalimat yang lainnya. Karena terdiri dari beberapa puisi. Tapi semua cerita di sini, di puisi ini adalah bercerita tentang gendis. Yang intinya sama, tentang kesepian, tentang kesendirian. Berarti itu Bapak buat itu Bapak bikin berapa lama? Dari seluruh proses kan, dari awal Bapak berapa kali sesering mungkin bacanya? Ya. Saya coba balik lagi flashback ke tahun 2019 ya. Berarti berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. Oke lah, rada saya yang ingat Pak. Rehan kelas berapa waktu itu, Han? Kelas 1 ya? Kamu kelas berapa? 3 SMP? 1 SMP? Kelas genap, SD kelas 6. Yang itu, yang kelas 10? SD kelas 4. Kelas 5. Kelas 4 ya? 7 tahun agak lupa ingat saya. Yang jelas festival itu kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih loh 1 bulan ya, atau 1 bulan atau 2 bulan. Maka prosesnya, karena harus beli buku dulu ini ya. Dalam 1 bulan 2 bulan itu saya harus beli buku, saya harus mencari storyline, membaca berulang-ulang, kemudian membuat sebuah treatment, casting. Saya dapat talent yang luar biasa, Nabila, kemudian cowoknya tadi adalah Adit ya. Kemudian kameramennya saya bertemu dengan Dev Cinema. Kemudian kru-krunya adalah anak-anak Bonti Cinema. Saat itu ada siapa saya lupa lagi, Aldi, angkatan Aldi dan lain-lain. Ya itu dia. Saya bekerja sama dengan anak-anak Bonti Cinema untuk memproduksi itu. Dan itu pada saat bulan puasa syutingnya. Berarti sulitnya di bulan puasa. Ya. Dan saya seperti biasa bulan puasa kalau syuting bulan puasa adalah Syaitonir Rajim. Amin. Ya. Kesulitannya itu. Kita harus 1 bulan 2 bulan sampai ke produksi, dan saya saat itu belum paham color grading. Dan itu yang editnya adalah Dev ya. Dev. Setelah saya lihat dari 2019 ke sekarang, kok masih flat ya gambarnya ya? Berarti belum menemukan
Iya, belum menemukan pewarnaan. Pewarnaan yang saya dapatkan itu ketika Renggana. Renggana itu tahun 2021. Itu baru saya menemukan grading yang cocok untuk RFA. Ya. Di mana di Rapacana. Di mana? Di Kembali Pulang ini gradingnya langsung ditangani oleh Dev Cinema. Jadi kita kolaborasi dengan Dev Cinema, dengan Bonti Cinema, kemudian Rumah Film Apandi. Oh, satu berarti dengan Teater Siliwangi saat itu. Oke, ada lagi? Setelah melihat film ini, kemudian tadi tahu proses pembuatannya. Menurut kalian bikin film itu susah atau tidak? Susahnya gimana? Gampangnya gimana? Susahnya bikin skenario. Gampangnya? Gampang syutingnya. Syuting siapa bilang gampang? Ya, silakan. Sebetulnya kalau disebut sudah gampang nggak juga, lebih ke memang susah. Karena dari komunikasi antar kru, nyari talent segala macam kan pasti ada progresnya ya. Jadi buat bisa tetap komunikasinya itu dari Iya. Sebetulnya kalau kita sudah bikin kata susah di awal, itu artinya kita sudah membunuh diri kita sendiri untuk tidak berkarya. Jadi kalau kita sudah bikin kata bikin film teh susah, sudah selesai, nggak akan bisa berkarya. Tapi yang harus muncul adalah, gimana ya caranya bikin kayak gitu? Itu yang harus dimunculkan. Gimana ya caranya dari puisi bisa jadi film? Gimana ya caranya bisa ngambil gambar kayak gitu? Gimana ya caranya bikin dialog yang kayak gitu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dimunculkan ketika melihat sebuah karya. Rasanya kena banget ke saya. Gimana ya caranya? Nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan jam terbang. Ingat, jam terbang bukan jam yang terbang ya. Ya kata si Regan katanya jam terbang jam hiber. Tapi pengalaman. Tidak cukup satu kali bikin film, tapi harus berkali-kali. Apakah saya cuma satu kali selesai? Tidak. Kenapa saya tidak merasa puas ketika bikin film? Sampai hari ini tidak ada satupun film yang saya bikin puas. Karena saya selalu merasa ada kekurangan. Saya selalu ada merasa, kok gini ya? Kok jelek ya? Kok kayak gini sih? Nah, rasa-rasa kekurangan itulah yang nanti harus saya perbaiki di produksi-produksi berikutnya. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Jadi bikin film tidak cukup satu, selesai resonansi, selesai tidak. Dan yang paling penting buat kalian yang baru pertama kali masuk ke dunia film, jadikan film ini adalah portofolio yang nanti akan kamu gunakan untuk nyari kerja. Tuliskan semua karya yang sudah kamu ikuti. Meskipun itu kamu cuma sekedar jadi runner, tukang ngian kopi, tuliskan di situ. Linknya cantumkan. Tahun sekian saya pernah ikut produksi film ini sebagai runner, nggak masalah. Saya bikin konten ini dalam tugas ini. Tuliskan semuanya apa yang sudah kalian buat. Karena itu akan jadi modal kalian ketika nanti cari kerja. Bikin kurikulum vitae itu harus menyertakan karya-karya yang sudah kalian buat. Jadi ketika ada satu project yang harus dilakukan adalah capek buang, tapi ini kesempatan saya untuk menambah portofolio. Ketika mendapatkan tugas dari guru, ini kesempatan buat saya untuk menambah portofolio. Jadi jangan yang tugas dia yang nggak kawaikan be guru teh. Ya sudah selesai. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana. Karena setiap karya, sekecil apapun itu karya, sejelek apapun itu karya, itu adalah cerminan dari kreativitas kalian. Maka ketika kalau sudah berpikir bahwa ini adalah portofolio buat masa depan saya, maka kita akan membuat semaksimal
mungkin, sebagus mungkin, bukan asal jadi. Tidak hanya selesai pada gugur kewajiban nyerahin tugas ke guru, tidak. Tapi bagaimana caranya saya bikin tugas ini bisa luar biasa, bisa jadi karya yang bakal jadi masterpiece kita ketika nanti kita akan melamar pekerjaan atau melanjutkan sekolah. Ya, ini semuanya dari DKP semua ya. Sekali lagi, jangan sia-siakan tugas dari guru kalian, karena itu akan jadi portofolio kalian, akan jadi modal buat kalian nanti nyari kerja, modal buat kalian nanti melanjutkan sekolah. Nih karya saya selama di SMK Luragung, nih karya saya selama di Bonti Cinema. Kayak gitu. Siap berkarya semuanya? Ya, alhamdulillah. Ruang pertemuan kecil ini, meskipun kita yang dihadiri oleh intern ya, intern itu karena Bonti Cinema ya bagian daripada RFA adalah bagian daripada Bonti Cinema. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan ke depan kita juga bisa menghadirkan teman-teman dari luar ya, dari luar komunitas kita, untuk bisa sama-sama sharing, untuk bisa sama-sama saling berbagi pengetahuan, karena semakin banyak orang-orang baru muncul, orang-orang yang berkegiatan di dunia filmmaker ini akan banyak sekali masukan-masukan, dan itu akan jadi vitamin buat kita, akan menjadi gizi terbaik buat kita. Karena kalau kita hanya berpikir di lingkungan kita, ya kita tidak akan maju. Kalau kita ingin maju, kita harus berkolaborasi. Kalau kita ingin maju, kita harus membuka ruang kita selebar mungkin untuk kehadiran siapapun yang mau berbagi dengan kita. Terima kasih untuk semua rasa yang telah saya ciptakan, yang telah kita rasakan hari ini. Sekali lagi, berkaryalah dengan rasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Aira Fandi yang telah menyampaikan tentang bagaimana puisi-puisi seperti Joko Damono bisa berubah menjadi visual. Kadang kita baru sadar bahwa membuat film bukan hanya soal teknik, tapi soal merawat rasa. Sebelum kita benar-benar pulang, saya ingin mengajak satu hal kecil. Ambil satu momen siang ini yang paling tertinggal di kepala atau di hati, dan tuliskan hanya satu baris saja. Tidak perlu indah, tidak perlu benar, cukup jujur. Saya akan bacakan satu persatu. Oke, kita akan bacakan dari sini. Ini punya siapa saya tidak tahu, tapi saya akan bacakan. Ditulis menggunakan spidol. Merasa bingung, sedih. Oke, terima kasih siapapun yang udah nulis ini. Terima kasih banyak. Merasa bingung, sedih. Oke, perasaan dia bingung, terus sedih. Kenapa bingung? Kenapa? Padahal harusnya senang karena ada saya. Oke, lanjut. Nih, ini ditulis menggunakan pulpen. Waktu kerasa diam saat kenangan tiba-tiba lebih hidup dari kenyataan. Apa nih? Waktu terasa diam saat kenangan tiba-tiba lebih hidup dari kenyataan. Aja. Siapa nih? Aduh, si Udin ah. Si Udin. Lanjut Udin. Kenangan siapa tuh? Senang meski deg-degan, saya merasa semua puisi Sapardi mewakili perasaan saya dan sangat relate. Aduh, siapa ya ini? Relate banget kah puisinya? Puisi yang mana tuh? Aduh, puisi yang mana tuh? Yang relate? Apakah yang kadang jauh orang dekat? Nah, lanjut. Perasaan yang saya rasakan adalah sedih, menyentuh banget. Bagian mana ya tuh yang menyentuh hati kalian? Oke, kan udah maju ke depan kan? Maju ke depan, sini saya ambil. Maaf kiri ya. Oke, ini puisi dari siapa ya? Oke, kita buka. Jeng. Nah, pertama jelas hektik, dan di satu sisi ini juga di hal perasaan yang campur aduk. Pokoknya perasaan dia campur aduk karena hektik ya guys. Ya, ini tulisan Putri. Spill nama. Oke, lanjut.
perasaanku sekarang campur aduk, tercampur aduk. Tapi bukan es campur. Perasaan yang tercampur adalah cemas, sedih, dan hampa. Duh, sayangnya perasaan cemas, sedih, dan hampa. Perasaan cemas, sempi, dan hampa saya itu terasanya kemarin, bukan sekarang. Soalnya sekarang mah udah gak sedih, cemas, dan hampa lagi. Ini lagi. Tuh, bentar teman-teman. Dari kedua film tadi, agak relate sama kehidupan, rasanya sepi dan hampa. Kalian tuh merasa sepi dan hampa ya? Kenapa? Kan aku udah datang ke kehidupan kalian yang terasa sepi dan hampa ini dan mungkin menjadi sedikit bahagia. Apalagi yang ketemu saya setiap hari, pasti bahagia dong. Ya enggak? Ya Allah, jangan aneh mah darah rusuh. Ini lagi nih, not you. Perasaan akan mengubah perilaku. Oke. Perasaan akan mengubah perilaku. Oh iya, kalau sedih kita akan diam, kalau senang kita akan ajak-ajakan. Ya, itu nggak salah. Tapi ya. Gimana sih? Lanjut. Aduh. Hah? Paling ngena itu pas lihat kedua film itu kayak relate sama kehidupan aku. Oh my god. Jadi aku sedih. Pipis banget. Lagi. Ini ditulis pakai spidol. Terkadang kesendirian menyenangkan, namun juga menyakitkan. Ya, sendiri itu kadang menyenangkan kalau kita pengen sendiri, tapi kerasa menyakitkan kalau kita pengen temenin, tapi nggak ada yang nemenin. Itu neg. Lanjut, ini ditulis pakai spidol lagi. Kesedihan dan kesepian yang kurasakan aku harap bisa kuungkapkan dalam film. Oke, kita bikin film tentang ini. Siapa nih? Ini menggunakan spidol. Menggunakan spidol itu ada di antara sana sih. Mungkin Ibnu atau Keira. Ya Keira senyum-senyum seperti menyembunyikan sesuatu. Enggak. Oke, lanjut. Menjaga perasaan juga berarti menjaga hidup. Rehan? Ini nahan. Aduh, ripali ini mah. Oke, last one. Terakhir. Apakah terakhir gong? Perasaan saya. Yuk. Dengan sama orang tua dan perasaan kesepian campur aduk, pokoknya pengen buat film dari puisi. Udah berapa orang ya yang pengen buat film dari puisi, dan jujur saya juga tertarik untuk buat film dari puisi karena ya beberapa puisi itu menyentuh hati saya, sangat menyentuh dan relate dengan kehidupan saya. Gak usah gitu ngeliatinnya, Dek. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian untuk keberanian yang sederhana itu mengungkapkan perasaan kalian meskipun dengan secari kertas dan tidak lama, tapi saya sangat berterima kasih karena kalian sudah berkenan hadir menulis puisi. Siang ini mungkin akan selesai, tapi semoga tidak semua yang kita rasakan ikut pulang begitu saja. Biarkan ada yang tertinggal di kepala atau di hati. Terima kasih sudah hadir, sudah diam bersama, dan sudah merasakan bersama. Sampai bertemu di ruang-ruang kecil berikutnya, yang mungkin sederhana, tapi selalu punya cerita. Selamat siang.